Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten review materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan mengulas kembali atau mereview kembali materi sejarah sastra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi pertama mengenai pengertian dari sejarah sastra. Sejarah sastra terdiri dari dua kata, yaitu sejarah dan sastra. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Sedangkan sastra adalah ungkapan manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, dan pengalaman yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa, sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik. Hal-hal yang berasal dari luar sastra seperti identifikasi peristiwa, kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruh terhadap karya sastra. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan sejarah sastra. Ada 3 fungsi dalam sejarah sastra. Yang pertama, sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Sejarah sastra di satu sisi berfungsi menempatkan kembali atau rekonstruksi suatu karya sastra pada eksistensinya yang didasarkan pada latar belakang yang melingkupi proses terciptanya karya sastra yang bersangkutan. Adapun fungsi yang kedua yaitu sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Sejarah sastra juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan andil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaan. Adapun fungsi yang ketiga yaitu sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemakna sastra. Pada gilirannya, pembaca karya sastra harus tahu bentuk dan isi serta periode jenis-jenis sastra tertentu, sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra secara tepat. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari sejarah sastra. Apa sih tujuan mempelajari sejarah sastra? Adapun tujuannya yaitu dengan mempelajari sejarah sastra berarti kita memperoleh gambaran tentang perjalanan sastra sebagai bagian dari budaya suatu bangsa. Materi selanjutnya mengenai hubungan sejarah sastra dengan kritik sastra dan teori sastra. Teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra saling berkaitan. Ketiga disiplin ilmu sastra tersebut bukanlah disiplin ilmu yang terpisah-pisah, melainkan disiplin ilmu yang saling terkait dalam proses pengkajian karya sastra. Untuk melihat keterkaitan tersebut, adapun hubungan yang pertama yaitu hubungan teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra adalah teori yang mempelajari kaidah-kaidah, hukum, kategori, kriteria yang menyangkut aspek-aspek dasar dalam teks sastra dan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam masyarakat. Kritik sastra
merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberikan pertimbangan, memberi penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Kritikan diberikan untuk memberikan masukan kepada penulisnya tentang kondisi karya yang dihasilkannya dengan harapan akan menjadi bahan masukan baginya untuk memperbaiki karyanya selanjutnya. Hubungan yang kedua yaitu hubungan antara teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Untuk mempelajari perkembangan sastra, berbagai cara dilakukan peneliti sejarah sastra. Dalam sejarah sastra, tentunya masih diperlukan teori sastra untuk menentukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, ciri-ciri, karakter karya sastra, diperlukan teori sastra dalam pengkajiannya. Sebaliknya, secara empiris, perkembangan karya sastra memberikan sumbangan pula terhadap perkembangan teori sastra. Demikianlah dalam perkembangan sastra akan terjadi interaksi antara teori sastra dengan sejarah sastra. Adapun hubungan yang terakhir yaitu hubungan antara ilmu kritik sastra dan sejarah sastra. Dalam bagian sebelumnya sudah dikemukakan bahwa dalam kegiatan kritik sastra, seorang kritikus sastra memberikan pertimbangan kepada penulisnya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum kriteria sastra yang menjadi landasannya dalam memberikan penilaian tersebut terhadap karya sastra. Walaupun kritik sastra bersifat subjektif, tetapi kesubjektifannya berada pada koridor sistem sastra. Di sisi lain, perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra, yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan karya sastra pada masa-masa tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.